Hah, dingin banget nih pagi hari ya. Sebat enak kali sebat nih. Aduh, dingin-dingin sebat tuh enak banget nih. Sekarang lihat kan, enak nih. Wah, jiwa. Kan gini enak ya pagi-pagi murid-murid semuanya taat aturan, apalagi yang cowok-cowok itu tuh, aduh bandel banget. Saya lega deh kalau kayak gini. Panji, kamu ngapain di situ? Enggak, Bu, saya nggak ngapain kok. Ngapain kamu itu? Di situ ada apa? Gak ada apa-apa, Bu. Udah jelas aturannya di sini gak boleh ngerokok. Kamu kenapa ngerokok? Saya nggak ngerokok. Berani kamu bohongin saya ya? Beneran, Bu, sumpah. Ajar kamu. Santai aja dong, Bu. Kalau negur boleh, tapi nggak usah lagi kerasa. Udah nggak usah ngelawan saya, kamu saya lihat tadi kamu di situ. Udah sini kok saya kamu. Enggak lah, ngapain lah? Lah, ngapain? Sialan nih kecil ya. Gua rumah gua lu. Kamu udah pulang nak? Udah mah. Ini kamu kenapa? Kok kamu pegangin? Aku habis ditampar mah. Hah? Sama siapa? Capsek tuh. Astaga, berani-beraninya dia nangkep kamu. Emang kamu habis ngapain? Kamu ngapain mah? Ya udah, itu mama nabrak itu kan saya. Kasih datang. Dia sama kamu. Sumpah sih. Beneran gak sih? Tuh, anjir, parah banget. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku orang tua dari korban yang telah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah ingin menuntut kepala sekolah yang telah melakukan penamparan kepada anak saya untuk dapat ditindaklanjuti ke ranah hukum. Kejadian di SMA ini sangat disayangkan. Para siswa lebih memilih teman-teman yang sudah benar-benar salah. Mungkin saya juga tidak akan merekrut mereka untuk masuk perusahaan ini karena sikap mereka. Meskipun perbuatan kaca tersebut bisa dibenarkan juga, namun tindakan kaca juga pasti belakangi oleh alasan khusus sehingga dia berani melakukan itu. Anak ibu ini telah melakukan pelanggaran. Kan nggak harus dengan cara kekerasan, apalagi sampai menampar anak saya. Saya menampar anak ibu karena itu adalah bentuk peringatan dari saya. Anak ibu ini telah melakukan kesalahan yang berkali-kali. Sudah diingatkan juga berkali-kali, tapi masih aja diulang. Tapi kan mah gak usah kayak perempuan juga. Kan bisa dibilangin berkali. Terus kamu Saya tuh sebaik ibu. alah, aku tuh Baik, melihat permasalahan ini dari kedua belah pihak, dan saya melihat di sini pihak Kapsek dan pihak korban juga sama-sama melakukan kesalahan, dan mengingat bahwa isu ini telah sampai ke media massa, bagaimana kalau kita selesaikan secara kekeluargaan aja? Apakah kedua belah pihak setuju? Gimana ibu, setuju juga? ya. Ya mungkin mah daripada kita kena juga kan. Baik, kalau dari Kapseknya, ya saya setuju. Oke. Kalau gitu saya minta kedua belah pihak untuk melakukan tanda tangan di surat perdamaian. Disiplin sekolah perlu diterapkan tanpa kekerasan. Pembinaan siswa harus menghindari tindakan fisik. SMA Cimarga mengingatkan perlunya evaluasi disiplin. Sekolah perlu menjaga lingkungan aman. Prosedur disiplin harus melindungi siswa. Pendekatan edukatif lebih sesuai dalam pembinaan. Video kali ini kami akan membahas salah satu kasus pendidikan yang baru-baru ini menjadi perhatian publik secara nasional, yaitu kasus kekerasan yang melibatkan kepala sekolah dengan salah satu siswa di SMA Negeri 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Kasus ini viral karena menunjukkan bagaimana penegakan disiplin di sekolah bisa berubah menjadi persoalan hukum ketika tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Awal mulanya, kasus ini terjadi pada seorang siswa bernama Indra Lutfiana Putra yang berusia 17 tahun, siswa kelas 12 SMA, yang pada saat jam sekolah, Indra kedapatan merokok di dalam area sekolah. Yang tentu saja ini melanggar tata tertib sekolah dan juga aturan kawasan tanpa rokok. Kepala sekolah yang melihat hal tersebut pun merasa kesal karena sebelumnya sudah diingatkan berkali-kali mengenai kedisiplinan. Namun dalam kondisi emosi, kepala sekolah menampar Indra. Dan dari situlah konflik mulai muncul antar keduanya.
Indra kemudian mengadu kepada orang tuanya dan kedua orang tuanya merasa tidak terima atas kejadian tersebut dan tindakan dari kepala sekolah ini. Mereka akhirnya melaporkan kepala sekolah ke pihak kepolisian dan sejak saat itu kasus ini menjadi viral dan mendapatkan perhatian besar dari masyarakat. Kasus bermula ketika seorang siswa didapati merokok di area sekolah yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok atau KTR. Aturan KTR melarang aktivitas merokok di lingkungan akademi demi menjaga kesehatan, ketertiban, dan citra sekolah. Karena itu, merokok dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi tegas. Namun, saat penindakan berlangsung, kepala sekolah bersikap secara emosional, alih-alih menyelesaikan secara prosedural, terjadi kekerasan terhadap siswa yang kemudian menjadi titik awal konflik. Situasi semakin membesar ketika orang tua siswa menuntut klarifikasi dan rekaman kejadian tersebut tersebar luas di sosial media. Publik bereaksi keras, membuat kasus ini berubah dari pelanggaran disiplin biasa menjadi konflik yang mendapat perhatian luas. Provinsi Banten menonaktifkan kepala sekolah karena ada laporan yang harus diselidiki. Namun, keputusan ini dianggap mendadak dan membuat banyak siswa merasa kepala sekolah mereka diberlakukan tidak adil. Kurangnya penjelasan dari pemerintah membuat muncul sebagai asumsi di kalangan siswa dari orang tua. Sebagai bentuk protes, 630 siswa memilih mogok belajar selama 2 hari. Aksi ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Tidak masuk sekolah adalah cara mereka menekankan pemerintah agar mendengarkan suara mereka. Siswa menyatakan bahwa kepala sekolah mereka dikenal tegas bukan kasar. Mereka merasa apa yang dianggap pemerintah sebagai masalah sebenarnya hanyalah cara mendisiplinkan siswa. Narasi ini membuat dukungan terhadap kepala sekolah semakin kuat di kalangan siswa. Spanduk bertulisan "Kami tidak akan sekolah sebelum kepala sekolah dikembalikan" menjadi simbol kekompakan para siswa. Spanduk ini memperjelas tuntutan mereka dan membuat aksi mudah diketahui oleh masyarakat luas. Aksi besar ini membuat masyarakat ikut menilai kasus tersebut sebagai bentuk mendukung keberanian siswa membela sekolahnya. Sementara sebagian ini menilai siswa terlalu ikut campur. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa kasus adalah berkembang menjadi isu publik, bukan hanya masalah internal sekolah. Media sosial mempercepat penyebaran isu, video protes, spanduk, dan komentar siswa, membuat banyak orang luar ikut memberi pendapat. Sekolah yang berhenti beraktivitas juga berdampak pada pedagang kecil dan usaha di sekitar sekolah. Selain itu, opini publik mulai menekan pemerintah agar lebih transparan dalam menjelaskan alasan penonaktifkan kepala sekolah. Kasus ini sebenarnya berasal dari masalah disiplin biasa, tapi kemudian melebar karena cepat sekali menyebar di media sosial. Banyak orang memberikan komentar, ada yang membela kepala sekolah karena dianggap tegas, tapi tidak sedikit juga yang mengecam karena menganggap kekerasan terhadap siswa tetap tidak bisa dibenarkan. Dari sinilah perdebatan mulai melebar kemana-mana. Tidak berhenti di media sosial, dunia usaha pun ikut menanggapi. Muncul wacana boikot lulusan SMA Cimandga oleh beberapa pengusaha. Alasannya karena siswa dianggap tidak menghargai guru. Walaupun sifatnya belum resmi, wacana ini tetap mempengaruhi citra sekolah dan bikin tekanan sosial makin besar. Opini publik sendiri terbagi dua. Ada yang melihat siswanya ingin mendukung kepala sekolah yang menurut mereka disiplin dan dekat dengan murid. Tapi di sisi lain, masyarakat umum tetap menekankan bahwa kekerasan, apapun bentuknya, tidak bisa dijadikan cara mendidik. Semua ini membuat nama sekolah ikut terbawa-bawa dalam pemberitaan nasional. Reputasi sekolah jadi ikut terkena dampaknya, baik di mata masyarakat, dunia pendidikan, bahkan sampai ke persepsi dunia kerja. Jadi, bisa dibilang kasus ini memunculkan efek domino. Dari satu kejadian kecil di sekolah, lalu membesar karena media sosial, diperkuat opini publik, hingga akhirnya memengaruhi citra sekolah secara luas. Nah, sekarang coba kita lihat dari kacamata hukum. Emosi boleh memuncak, tapi hukum tetap panglima.
tindak kekerasan jelas bertentangan dengan pasal 28G UUD 1945 tentang perlindungan dari kekerasan dan pasal 28B ayat 2 tentang hak anak untuk terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Pendidikan itu seharusnya memanusiakan manusia. Kepala sekolah memang punya wewenang, tapi ada batasnya. Sesuai dengan sila kedua kita, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Menampar siswa itu jelas bukan perilaku beradab. Sebagai siswa, kita tetap memiliki kewajiban untuk menaati peraturan sekolah. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan nasional, yaitu pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang berdisiplin, bermoral, dan bertanggung jawab. Hal ini berarti pendidikan bukan hanya sebagai pembatas, namun juga sebagai proses pendidik moral. Namun, yang sering menjadi salah adalah cara penegakan disiplin. Hal ini tidak salah, justru penting. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika penegakan disiplin itu tadi dengan cara kekerasan, intimidasi, atau merendahkan siswa. Yang benar adalah dengan kita melakukan pendekatan secara edukatif, bukan secara emosional. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dicantumkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Segala tindakan itu berdasarkan prosedur yang berlaku, tidak boleh berdasarkan emosi atau kewenangan semata. Hal ini juga ada yang mengatur mengenai mekanisme penyelesaian dan hak siswa. Jadi, guru dan pihak sekolah itu tidak boleh semena-mena dalam melakukan tindakan atau penyelesaian. Jadi, inti dari semuanya adalah tentang keseimbangan. Keseimbangan antara disiplin sekolah, etika dan tata tertib, serta hak-hak anak dalam menjadi peserta didik. Melihat kasus di SMA Negeri 1 Cimarga, ada pelajaran penting tentang bagaimana disiplin seharusnya diterapkan di sekolah. Disiplin memang perlu, tetapi caranya harus mendidik, bukan menyakiti. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, tindakan menampar siswa bukanlah bentuk disiplin yang benar, karena tujuan disiplin adalah membentuk karakter, bukan menciptakan rasa takut atau luka dari fisik maupun emosional. Karena itu, sekolah perlu menerapkan pendidikan disiplin yang edukatif. Salah satu pendekatan yang relevan adalah restorative justice, yaitu solusi yang lebih fokus pada dialog pemahaman kesalahan dan tanggung jawab moral, bukan hukuman fisik, misalnya melalui bimbingan konseling, refleksi diri, atau kontribusi positif bagi lingkungan sekolah. Kasus ini juga menunjukkan pentingnya pendidikan karakter dan budaya anti kekerasan, bukan hanya pada siswa, tapi di guru pun harus dibekali kemampuan komunikasi empatik agar disiplin tetap manusiawi. Selain itu, kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan agar ada pemahaman yang sama mengenai aturan dan penyelesaian masalah. Dengan komunikasi yang baik, konflik seperti ini bisa dicegah dalam konteks nilai kewarganegaraan. Kita belajar pentingnya tanggung jawab, disiplin yang konstruktif, dan menghormati hak orang lain. Akhirnya, kasus ini mengingatkan kita bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar pelajaran akademik, tetapi tempat membangun karakter manusia yang beradab, disiplin, dan kemanusiaan harus berjalan seimbang. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman dan ramah baik dan penuh nilai sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada, seperti membentuk generasi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, siap menjadi warga negara yang baik.